Nuri tuna. Wimpo. Oke, pivotara. Pomelo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semangat pagi dimanapun kalian berada teman-teman semuanya. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman semuanya, untuk hari ini kita akan bahas materi mengenai konsep investasi. Nah, apa sih maksudnya dengan konsep investasi ini? Oke, baik, nanti kita akan jelasin satu persatu. Apa-apa aja sih manfaat dari konsep apa-apa aja sih konsep investasi ini, serta manfaat-manfaat apa aja yang akan didapatkan dari investasi ini. Nah, pokok-pokok bahasan yang akan kita sampaikan pada perkuliahan hari ini, di sini ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama, nanti kita akan menjelaskan mengenai konsep investasi itu apa sih, kegunaan dari investasi, dan pengertian dari investasi itu apa-apa aja. Nah, selanjutnya nanti yang kedua kita akan bahas berbagai jenis macam instrumen investasi. Nah, mungkin kita cukup tahu ya, kayak gitu istilahnya, salah satu dari instrumen investasi itu ada yang disebut sebagai deposito atau tabungan. Nah, itu kan cukup familiar banget. Nah, selain dari situ nanti kita akan bahas jenis-jenis instrumen investasi selain dari deposito atau tabungan. Di sini apa-apa aja sih selain dari tadi deposito atau tabungan, jenis-jenis instrumen investasi yang lainnya. Nah, jadi itu bisa sebagai alternatif kalian kalau misalkan nanti kalian sudah bekerja, terus habis itu memiliki penghasilan berlebih. Nah, nanti kalian bisa tempatkan atau simpan uangnya tersebut. Nah, selain itu juga nanti ada kenapa sih kalian itu penting banget mempelajari investasi, kebetulan apalagi pada saat sekarang kuliah ini kayak gitu. Nah, nanti yang pasti nanti di sini itu ada dampak serta manfaat dari investasi yang kalian tanamkan seperti itu. Nah, nanti kita akan jelasin satu persatu. Nah, selain tadi kita udah menjelasin instrumen investasi, nah nanti di sini itu juga kita akan menjelaskan lagi benefitnya apa sih kalau misalkan kalian melakukan investasi, keuntungannya dari investasi itu apa. Nah, nanti di sini akan saya jelasin benefit dari setiap instrumen investasi dari yang baik itu tabungan, deposito ataupun serta produk-produk yang lainnya. Nah, selain itu nanti kita juga akan bahas mengenai manfaat investasi. Nah, jadi nanti di sini kita akan menjelaskan satu persatu manfaat dari investasi itu apa-apa aja. Jadi nanti kita akan jelasin satu persatu. Nah, selain itu nanti juga yang terakhir, nanti di sini kita akan menjelasin mengenai peran investasi bagi negara. Nah, jadi nanti di sini kita akan menjelaskan apa-apa saja sih dampak serta keuntungan bagi investasi itu untuk suatu negara. Nah, nanti kita akan jelaskan seluruhnya dalam satu perkuliahan kita hari ini. Oke. Sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, nanti di sini ada sedikit ya, sedikit cuplikan video. Mungkin di sini bisa menjadi gambaran atau referensi kalian untuk melakukan investasi. Nah, coba deh kalian pelajari terlebih dahulu ya video berikut. Sip. Guys, mau punya mobil, punya rumah sendiri, liburan ke Iceland, S2 di Amrik? Gampang kok, asal ada duitnya. Ya iyalah, masa belinya nggak pakai duit? Masalahnya tabungan kita bakal cukup nggak? Oke, kita nabung tiap bulan, bahkan sampai hemat-hemat demi masa depan. Tapi, apa 5-10 tahun lagi harga barang-barang masih sama? Coba deh ingat-ingat, waktu kita kecil dulu, harga mie instan sebungkus berapa? Harga minuman botol berapa? Dulu, gopek doang kita udah bisa dapat mie instan sebungkus. 10 tahun kemudian, sekarang 2.000 sampai 2.500. Padahal barangnya masih sama loh. Kok bisa? Nah, ini yang namanya inflasi. Harga barang terus naik sehingga nilai uang makin menurun. Efeknya apa sih ke tabungan? Misalnya, kita nabung dengan bunga 5% per tahun. Tapi, dalam 10 tahun terakhir, rata-rata inflasinya 6,1%. Jadi, uang kita malah kepotong 1,1%. Rugi dong. Kalau kita punya pendapatan tetap, tetapi masih mengandalkan tabungan, inflasi akan jadi bencana. Jumlah yang diterima dan ditabung akan relatif tetap, sedangkan harga barang terus melambung tinggi. Mau nabung sebanyak apapun, bunga tabungan nggak bakal bisa ngejar.
nggak bakal cukup dong buat beli mobil, beli rumah, apalagi liburan ke Iceland dan S2 di Amrik. Sedih kan? Satu-satunya solusi untuk melawan inflasi jangka panjang adalah dengan investasi. Investasi adalah mengelola dana supaya menghasilkan keuntungan jangka panjang. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti mendirikan usaha, membeli properti, menyimpan emas, termasuk yang sederhana namun tetap menguntungkan adalah investasi di saham atau reksadana. Investasi di saham atau reksadana sederhana tetapi powerful. Kita bisa mengubah pendapatan linear kita dari kenaikan gaji dan lainnya menjadi pendapatan eksponensial dengan hanya investasi yang rutin. Cukup dengan menyisihkan uang jajan minimal Rp100.000 per bulan. Nggak susah kan? Soal keuntungan sudah terbukti bahwa investasi di saham dan reksadana secara jangka panjang itu lebih menguntungkan. Lihat saja grafik rata-rata return per tahunnya dari produk-produk investasi ini. Kalau sudah begini rasanya nyesel deh kita nggak investasi dari dulu-dulu. Kalau kita sudah mulai investasi sejak 10 tahun lalu untuk melawan inflasi tinggi ini, setidaknya kita sudah bisa mewujudkan salah satu mimpi kita. Tetapi, better late than never lah. Yuk, mulai investasi dari sekarang untuk meraih mimpi-mimpi kita sekaligus menyelamatkan kita sendiri di masa depan. Pakai logika, investasi segera. Yuk, nabung saham. Baik, teman-teman semuanya, sesuai dengan tadi yang saya sempat jelaskan terlebih dahulu tadi, baik, pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas selama satu pertemuan kita hari ini. Yang pertama, kita akan bahas mengenai konsep investasi. Apa sih itu investasi dan bagaimana sih, apa-apa saja sih jenis-jenis dari instrumen investasi tersebut. Terus habis itu nanti kita akan menjelaskan mengenai apa sih itu pengertian pasar modal serta peranan bagi pasar modal bagi perekonomian. Oke, baik. Sedikit gambaran, mungkin waktu kalian pas kecil inget banget ya kayak gitu istilahnya, waktu zaman kecil kan istilahnya sering banget misalkan kalian kalau misalkan waktu dulu sekolah istilahnya menabung pangkal kaya. Nah terus habis itu kalau menabung itu harus di bank kan kayak gitu istilahnya, nanti biar mendapatkan bunga. Tapi kadang kalian pernah kepikir nggak sih, bener nggak sih kalau misalkan menabung kalian di bank itu emang benar mendapatkan bunga, dan istilahnya nanti di sini istilahnya kalian bisa meningkatkan nilai investasi kalian atau nilai uang yang kalian simpan kayak gitu. Jawabannya tadi sudah ada ya di video sebelumnya kan, tadi di sini sudah ada cuplikan kalau misalkan kalian menabung di bank dan di instrumen investasi lain bagaimana imbal hasilnya kayak gitu, atau istilahnya nilai profitnya kayak gitu atau keuntungannya. Nah, ingat banget ya waktu zaman dulu kan kita sekolah kalau sama guru dibilangin kalau nabung itu pangkal kaya. Nah, terus nanti kan nabung itu harus di bank kan gitu. Nah, nanti kan kalau sudah kaya nanti kita bisa punya bank ya Bu ya kan kayak gitu. Nah, ingat banget kan waktu zaman dulu kok kadang kalau pikir-pikir saya juga pun kayak gitu, saya kok bisa ya orang kok nyimpen duit di bank terus nanti uangnya itu bisa berkembang semakin banyak kan kayak gitu. Nah, ini ada salah satu contoh itu Duito atau Duito di sini dia itu ingin melakukan menabung di bank duit kumpul kayak gitu. Nah, dia mendatangi Tyler. Sedangkan pada saat Duito sudah bekerja dan sudah lulus kuliah dan bekerja, di sini dia itu sudah paham gitu instrumen-instrumen investasi, nggak cuma deposito ataupun tabungan saja, tetapi banyak instrumen investasi yang lainnya. Nah, jadi di sini dia itu sudah menguasai atau memahami dengan investasi itu. Di sini itu ya banyak banget jenis-jenisnya dan dia bisa memilih salah satu instrumen investasi. Khususnya di sini kebetulan si Duito itu memilih saham, dan di sini kebetulan dia ingin melakukan pembelian saham Bank BDUK. Tiap bulan dia menyisihkan dananya itu sebesar 10%. Nah, di sini penting banget ya untuk kalian apabila nanti kalian sudah bekerja gitu, usahakan minimal 10% dari penghasilan kalian itu kalian simpan untuk investasi. Nah, maksudnya di sini kenapa sih kalian simpan investasi? Nah, sama seperti tadi di video sebelumnya kan saya sempat menjelaskan di video tersebut tadi kan sudah menjelaskan kan kayak gitu. Kenapa sih kalian penting banget untuk melakukan investasi?
Mungkin nggak perlu saya jelaskan kembali. Mungkin kalau misalkan masih agak bingung, mungkin kalian bisa flashback kembali lagi di video sebelumnya. Itu minimal loh ya 10%, tapi lebih baik itu ya lebih besar kayak gitu. Nah, semakin lebih besar nilai investasi kalian ya semakin besar istilahnya ya nanti return investasi yang akan kalian dapatkan. Tetapi pastikan kembali lagi sesuai dengan video-video sebelumnya, pilih perusahaan-perusahaan yang terbaik. Kalau misalkan kalian investasi di saham ataupun di obligasi, terus habis itu pastikan kembali lagi margin of safety atau minimalnya itu di sini itu minimal 35% margin of safety-nya itu terpenuhi dibandingkan dengan nilai intrinsiknya. Seperti itu. Pastikan di sini harga sahamnya itu berada di bawah dari nilai intrinsik. Oke, jadi apa sih investasi itu? Baik, investasi merupakan kalian ingin melakukan pembelian aset yang diharapkan pada masa mendatang. Aset yang tersebut yang kalian beli itu diharapkan akan lebih tinggi nilainya kayak gitu pada saat kalian ingin melakukan penjualan. Nah, jadi kalau misalkan kalian investasi kan di sini misalkan kalian menyimpan uang Rp100.000. Nah, nggak mungkin kan uang Rp100.000 selama 5 tahun mendatang uangnya masih bernilai Rp100.000. Nah, kalau misalkan kalian investasikan di sini uang itu akan semakin bertambah. Nah, di sini tergantung dari instrumen investasinya dan tergantung sama jenis investasi yang kalian simpan. Perhatikan kembali lagi, jangan sampai salah kalian melakukan investasi. Kadang nanti takutnya kalian malah melakukan investasi itu di bagian-bagian bodong. Pastikan kalau kalian ingin melakukan investasi di sini harus yang terdaftar oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Atau dalam pengertian lain juga di sini untuk investasi itu bisa disebut sebagai aktiva yang digunakan perusahaan untuk melakukan pertumbuhan kekayaan atau creation of wealth. Nah, maksudnya di sini bagaimana? Nah, jadi di sini itu nggak cuma perseorangan saja ya kayak gitu istilahnya, di sini dia melakukan investasi. Nah, di sini juga bisa aja perusahaan di sini misalkan perusahaan yang memiliki kas berlebih. Nah, daripada kasnya itu menganggur diam begitu saja, biasanya nanti beberapa perusahaan dia bakalan mengembangkan kembali lagi aset yang dia miliki di sini untuk bisa menghasilkan uang lebih besar untuk di masa mendatang. Nah, nanti di sini akan dapatkan hasil distribusi investasi seperti bunga, royalti, dividen, uang sewa dan sebagainya atas suatu apresiasi nilai investasi. Nah, maksudnya di sini itu kalau misalkan kalian investasi tergantung dari jenis investasinya atau jenis instrumen investasinya apa. Di sini nanti misalkan sebagai contoh tabungan kalian akan mendapatkan bunga. Nah, terus kalau misalkan kalian di sini memiliki ide, terus habis itu idenya itu sudah terdaftar ke Kementerian, saya lupa yang menangani mengenai hak cipta ataupun merek dagang, itu nanti kalian bisa mendapatkan royalti seperti itu. Oke, itu tadi penjelasan mengenai investasi dan konsepnya. Oke, baik. Selain itu di sini kita akan menjelaskan mengenai manfaat apa-apa saja sih investasi tersebut. Itu kalau misalkan kalian melakukan investasi. Yang pertama, yang pasti otomatis kalau misalkan kalian melakukan investasi dari sekarang, kehidupan kalian di masa mendatang akan lebih baik lagi kayak gitu. Maksudnya di sini kenapa lebih baik? Ya sama seperti tadi di video sebelumnya, dan istilahnya di sini juga sama yang sedikit saya sempat jelaskan tadi sebelumnya. Di sini istilahnya kalau misalkan kalian melakukan investasi, uang yang kalian simpan saat ini belum tentu juga nanti 5 atau 10 tahun mendatang uangnya masih Rp100.000, tetapi nanti di sini akan semakin berkembang. Nah, jadi istilahnya kan uangnya tersebut bisa kalian gunakan di masa mendatang untuk nominalnya lebih besar. Nah, jadi kan istilahnya di sini setiap harga barang yang kalian beli di sini pada saat ini itu belum tentu istilahnya 5 atau 10 tahun mendatang itu harga barangnya masih sama seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga mengurangi resiko inflasi. Nah, sama seperti tadi yang di video sebelumnya juga, di sini maksudnya mengurangi resiko inflasi. Sebagai contoh misalkan harga mie instan. Saya ingat banget waktu zaman dulu saya sekolah kelas SD. Di sini tuh seingat saya mie instan satu bungkusnya itu kisaran Rp500. Nah, bagaimana sekarang misalkan pada tahun 2020 ini, seingat saya itu mie instan itu satu bungkusnya bisa Rp2.500 sampai Rp3.000, tergantung di mana membelinya kayak gitu kan, dan tergantung jenis mie-nya juga bagaimana jenis mie-nya. Nah, jadi di sini itu ya kita bisa lihat kan selama beberapa puluh tahun terakhir kayak gitu istilahnya di sini itu harga-harga bahan kebutuhan pokok di sini semakin meningkat. Nah, jadi di sini itu untuk meminimalkan resiko dari inflasi. Nah, alangkah lebih baiknya kalian mementingkan atau berpikir untuk ke masa mendatang dengan menggunakan investasi. Nah, selanjutnya di sini juga dengan melakukan investasi kalian bisa melakukan penghematan pajak. Nah, maksudnya di sini bagaimana sih kok bisa sih investasi itu bisa menghemat pajak? Nah, jadi seperti ini. Kalau misalkan kalian memiliki dana, misalkan terus habis itu di sini kalian investasikan pada salah satu instrumen investasi, taruh aja misalkan kalian investasi pada saham kayak gitu, misalkan kalian membeli salah satu saham perusahaan. Nah,
pada saat kalian melakukan pembelian saham perusahaan kan pasti kalian di sini nggak akan dikenakan biaya pajak oleh negara, dipungut pajak atas pembelian kamu. Nah, tetapi nanti kalau misalkan ternyata kamu investasi salah satu saham, misalkan harga sahamnya itu pada saat melakukan pembelian di harga Rp100. Oh, ternyata selang 5 bulan harga sahamnya melonjak jadi Rp120. Nah, kalian misalkan di sini misalkan Mas Reja yang tadi memiliki sahamnya itu Rp100, ternyata selang 5 bulan di sini harga melonjak jadi 120. Kebetulan Mas Reja lagi membutuhkan duit. Nah, terus habis itu dananya di sini dicairkan kayak gitu, saham itu dijual. Nah, pada saat penjualan di sini nanti akan dikenakan pajak, tetapi pajak yang dikenakan atas investasi di sini jauh lebih kecil daripada kalian melakukan pembelanjaan dari barang. Nah, misalkan seperti ini. Kalau misalkan kalian memiliki dana, kebetulan misalkan Mas Reja waktu itu memiliki dana 100.000, ternyata di sini uang dari 100.000-nya dia nggak investasikan, tetapi dia belikan bahan kebutuhan, bahan-bahan pokok. Misalkan di sini misalkan beli minuman kopi berkelas atau kopi bermerek kayak gitu, istilahnya kopi-kopi yang kekinian kayak gitu. Nah, misalkan di sini dia membeli kopi kekinian dengan uang 100.000, dia mendapatkan dua gelas kopi kayak gitu. Nah, kan biasa kan dari kopi yang dia beli kan pasti otomatis kan nanti bakalan dikenain pajak pertambahan nilai kan, atau PPN 10%. Nah, kalau misalkan dia tempatkan investasi di sini pada saat melakukan pembelian investasi di sini dia tidak dikenakan pajak, tapi pada saat penjualan dia akan dikenakan pajak. Namun pajak yang dikenakan itu jauh lebih kecil daripada dia melakukan pembelian tadi itu, istilahnya uang itu tidak diinvestasikan, istilahnya dibelikan kopi kekinian misalkan ya sebagai contohnya. Kan tadi kalau misalkan beli kopi kekinian kan dikenain PPN 10% kayak gitu. Nah, sedangkan kalau dia melakukan penjualan investasi di sini dia cuma hanya dikenakan pajak itu sebesar 1% dari nilai penjualan, seperti itu. Oke, itu tadi tujuan dari investasi. Selanjutnya kita akan bahas kenapa sih di sini investasi itu penting banget. Kenapa sih terus investasi itu bisa bergerak fluktuatif atau naik turun? Nah, sebab-sebabnya apa-apa saja sih? Di sini ada beberapa sebab yang menyebabkan investasi itu bisa bergerak naik atau turun. Yang pertama, pengaruh nilai tukar. Nah, maksudnya di sini bagaimana sih pengaruh nilai tukar? Oke, baik. Di sini pengaruh dari nilai tukar sebagai contoh seperti ini. Misalkan saya ambil contoh ya, salah satu perusahaan, misalkan perusahaan JW Kimia. Nah, di sini kebetulan dia itu lebih banyak produk-produknya itu diekspor ke luar negeri. Nah, terus habis itu setelah banyak produk-produk dari JW Kimia di sini itu diekspor ke luar negeri. Produk JW Kimia itu salah satu produksi kertas. Nah, di sini kan kalau misalkan diekspor ke luar negeri kan pasti kan kebanyakan uang itu yang diterima dari perusahaan tersebut kan bukan mata uang rupiah kan, tetapi di sini mata uang asing. Nah, jadi misalkan di sini setelah dia mendapatkan pendapatan mata uang asing. Nah, ternyata kebetulan misalkan pada tanggal awal 1 November misalkan di sini kurs dolar terhadap Indonesian rupiah meningkat misalkan menjadi Rp15.000 kan kayak gitu. Nah, otomatis perusahaan yang memiliki mata uangnya di sini untuk melakukan untuk melakukan penjualannya di sini dengan mata uang asing, otomatis dia turut ikut meningkatkan keuntungan dari pendapatannya. Karena kenapa? Karena di sini kalau misalkan dolar ikut naik atau mata uang asing ikut naik, otomatis nanti di sini pendapatan perusahaan tersebut juga akan ikut naik. Karena kan di sini kan dia pendapatannya dalam bentuk mata uang dolar seperti itu. Nah, misalkan tadi di sini mata uang dolar pada awal Januari 14.000, terus misalkan pada awal November di sini jadi 15.000, otomatis pendapatan perusahaan juga akan ikut meningkat karena di sini uang misalkan di sini pendapatannya sebanyak $10.000. Nah, uang $10.000 pada tanggal 1 Januari itu belum tentu bisa sama dengan pada tanggal 1 November seperti itu. Nah, jadi di sini itu pengaruh nilai tukar itu sangat mempengaruhi banget terhadap pendapatan perusahaan. Apalagi terlebih kalau misalkan perusahaan yang tersebut istilahnya di sini memiliki pertumbuhan kinerja yang cukup baik dari tahun ke tahun, dan pada tahun ini kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3-nya misalkan di sini meningkat terus kayak gitu. Nah, otomatis di sini juga perusahaan tersebut pasti bakalan harga sahamnya ikut meningkat atau istilahnya bergerak fluktuatif menjadi naik seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga pengaruh dari nilai suku bunga. Nah, maksudnya di sini kenapa sih investasi itu bisa mempengaruhi dari nilai suku bunga? Baik, seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan di sini ternyata misalkan istilahnya misalnya di sini perusahaan perbankan. Misalkan di sini perusahaan perbankan dia kan kalau misalkan ada informasi dari Bank Indonesia suku bunga akan diturunkan kayak gitu dari misalkan dari 5% turun menjadi 4,50%. Nah, otomatis kan berarti nanti di sini kalau misalkan suku bunga turun akan berdampak kan sama bank kayak gitu. Kalau misalkan suku bunga turun di sini otomatis nanti istilahnya pendapatan yang didapatkan oleh bank itu akan semakin menurun. Nah, tetapi lain halnya dengan perusahaan lainnya gitu. Misalkan di sini perusahaan bukan perusahaan bank, misalkan di sini perusahaan properti.
Nah, kalau misalkan ada suku bunganya mengalami penurunan, nah otomatis memberikan keuntungan bagi perusahaan properti. Kenapa? Karena di sini kan pada banyak orang ingin melakukan KPR gitu, atau istilahnya ingin melakukan pengajuan kredit rumah. Nah, tetapi otomatis kan di sini kalau suku bunganya turun, berarti kan orang pada banyak ingin melakukan investasi, banyak orang ingin melakukan pembelian rumah. Nah, otomatis perusahaan properti di sini itu bakalan ikut berdampak. Nah, jadi di sini itu suku bunga itu bisa mempengaruhi banget ya kayak gitu atas pergerakan dari instrumen suatu investasi kayak gitu. Nah, selanjutnya inflasi. Nah, ini penting banget nih, sama seperti tadi video yang saya sempat jelasin. Nah, jadi di sini uang yang kalian miliki sekarang itu belum tentu 5 atau 10 tahun mendatang itu nilainya masih sama. Misalkan ya seperti tadi kayak gitu, misalkan kalian uang 100.000 misalkan di sini maksudnya di sini misalkan uangnya tadi misalkan satu bungkus Indomie pada saat 20 tahun yang lalu belum tentu harganya itu sama dengan satu bungkus Indomie pada saat sekarang. Sama seperti tadi yang saya bilang, pada saat dulu saya sekolah, satu bungkus Indomie di harga 500, sekarang melonjak menjadi 2.500. Nah, selanjutnya di sini juga ada lagi, kenapa sih investasi itu bisa menyebabkan dari kebijakan pemerintah itu bisa mempengaruhi investasi. Baik, seperti ini. Mungkin sedikit menyangkut paut kan ya kayak gitu di mata kuliah lalu lintas pembayaran di sini itu kalau misalkan ada pemerintah menjelaskan begini, pajak ekspor suatu barang di sini akan diturunkan sebesar 20%. Misalkan normalnya itu tadinya 20% diturunkan menjadi 10% kayak gitu. Nah, berarti otomatis kan di sini bakalan berdampak banget kayak gitu sama pertumbuhan perusahaan. Kenapa di sini bisa berdampak sama pertumbuhan perusahaan? Kalau misalkan di sini tadi pemerintah mengurangi pajak ekspor, otomatis kan nanti perusahaan bakalan semakin meningkatkan untuk melakukan penjualan ekspor ya, karena semakin meningkatkan penjualan ekspor, otomatis kinerja perusahaan bakalan semakin meningkat atau semakin bagus kayak gitu, semakin baik kayak gitu. Nah, otomatis kalau misalkan kinerja perusahaan semakin baik, otomatis bakal berpengaruh lagi juga sama harga sahamnya seperti itu. Nah, jadi itu dampak dari investasi itu cukup beragam banget lah ya teman-teman semuanya. Nah, selain itu di sini tadi kita sudah ngejelasin ya apa itu konsep investasi, manfaat investasi, serta sebab-sebab dari investasi. Nah, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk dari instrumen investasi. Baik, di sini ada beberapa jenis dari bentuk-bentuk instrumen investasi. Nah, kita udah cukup familiar banget kan ya kalau untuk kayak contohnya emas, properti, tanah kayak gitu kan di sini itu cukup familiar banget, apalagi orang tua zaman dahulu kan penting banget, kadang sering kalau misalkan memiliki uang berlebih dia menyimpan dalam bentuk emas atau enggak membeli rumah atau membeli tanah seperti itu. Nah, di sini apalagi kalau kalian sebagai kaum milenial atau generasi milenial, di sini kalian bisa memiliki emas, properti ataupun tanah. Di sini juga bisa memiliki instrumen investasi yang lainnya. Tetapi di sini pastikan kembali tiap investasi yang kalian tanamkan nanti di sini harus memiliki istilahnya ya harganya itu lebih rendah daripada harga pasaran seperti itu, atau istilahnya di sini lebih rendah daripada nilai intrinsiknya seperti itu, harga sahamnya seperti itu, atau istilahnya margin of safety-nya terpenuhi. Oke, di sini yang pertama bentuk-bentuk atau jenis instrumen investasi itu ada banyak banget ya teman-teman. Yang pertama di sini ada emas, yang kedua ada properti, ketiga tanah, ada saham, obligasi, reksadana, tabungan, dan deposito. Nah, di sini kita bisa ngeliat ya ada banyak banget jenis-jenis instrumen investasi. Nah, dari jenis-jenis instrumen investasi ini apa-apa saja sih keuntungan yang bakalan didapatkan dari instrumen investasi ini? Oke, yang pertama ada emas. Emas di sini bakalan mendapatkan keuntungan berupa capital gain. Nah, maksudnya di sini bagaimana sih capital gain? Nah, jadi maksudnya seperti ini. Kalau misalkan kalian membeli emas, misalkan pada tanggal 1 Januari tahun 2020 harga emas misalkan di harga Rp700.000, ternyata pada tanggal 1 November di sini harga emas melonjak menjadi Rp1.000.000 per gram emas, per 1 gram emas. Nah, otomatis kan di sini kan ada selisih harga kan, selisih harga sebesar Rp300.000 dari harga belinya itu 700 dan harga jualnya itu sebesar Rp1.000.000. Nah, selisihnya itu sebesar Rp300.000 itu disebut sebagai capital gain. Nah, itu tadi keuntungan yang didapatkan kalau misalkan kalian melakukan investasi emas. Nah, selanjutnya di sini keuntungan yang kalian dapatkan jika kalian melakukan investasi dalam properti di sini sama capital gain, selisih antara harga beli dengan harga jual. Selain itu kalau misalkan kalian propertinya kalian sewakan, kalian akan mendapatkan uang sewa. Begitu juga sama. Kalau untuk tanah, harga belinya sama harga jualnya otomatis bakalan berbeda kayak gitu. Otomatis ya di sini bakalan harga jualnya itu bakalan meningkat lebih tinggi. Apalagi di sini tanah itu ya dari tahun ke tahun dan properti itu
nggak pernah ya namanya turun, cenderung bergerak naik seperti itu. Dan istilahnya di sini sama kalau misalkan kalian memiliki tanah terus tidak digunakan, terus kalian gunakan disewakan kepada orang lain, kalian akan mendapatkan uang sewa. Nah, selanjutnya di sini ada lagi deposito. Deposito, keuntungan yang kalian dapatkan itu berupa bunga, dan tabungan juga sama, keuntungan yang kalian dapatkan berupa bunga. Nah, reksadana juga sama ya, selisih antara harga jual dengan harga beli, yang disebut keuntungannya itu berupa capital gain. Nah, selanjutnya di sini ada lagi obligasi. Obligasi di sini keuntungannya ada berupa selisih harga jual dengan harga beli, atau disebutnya capital gain, dan selanjutnya di sini keuntungan yang didapatkan dari obligasi itu berupa kupon atau bunga obligasi. Nah, ini untuk yang di konvensional itu disebutnya kupon. Nah, sedangkan kalau di syariah atau obligasi syariah atau biasanya disebut sukuk, di sini disebutnya sebagai imbal hasil seperti itu. Nah, selanjutnya untuk saham. Saham di sini keuntungannya itu ada dua ya. Yang pertama di sini kalian akan mendapatkan dividen atau keuntungan perusahaan setiap tahunnya. Nah, jadi kalau misalkan perusahaan di sini mendapatkan untung sebanyak 1 juta rupiah, nah nanti dibagi tuh berapa banyak sih, berapa juta lembar saham sih yang saham perusahaan keluarkan. Nah, nanti dibagi gitu banyaknya. Nah, terus misalkan di sini dapatkan untung per lembar sahamnya ternyata misalkan 100 rupiah per lembar saham. Nah, setelah diadakan RUPS, ternyata di sini yang dibagikan dalam bentuk dividen misalkan hanya 50 rupiah. Nah, jadi di sini itu ya keuntungannya 50 rupiah dalam bentuk dividen, dan 50 rupiahnya lagi sama perusahaan disimpan dalam bentuk laba ditahan dan digunakan untuk mengembangkan perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada lagi keuntungannya selain dari dividen bisa dapatkan berupa capital gain. Nah, sama seperti tadi ya, misalkan kalian melakukan pembelian dan penjualan, otomatis kan nanti di sini bakalan ada selisih capital gain. Oke, dari jenis-jenis instrumen investasi tersebut ini terbagi menjadi 2 jenis ya teman-teman semuanya. Jadi yang pertama di sini ada yang disebut sebagai aset real. Aset real ini ada 3 ini. Di bagian atas ada emas, properti, dan tanah, atau asetnya yang bisa berwujud atau bisa kalian lihat, bisa kalian pegang, dan bisa kalian rasakan kayak gitu istilahnya. Jadi di sini tuh aset real itu yang benar-benar bisa kalian lihat dan bisa kalian raba. Nah, selanjutnya di sini ada aset finansial. Aset finansial di sini tuh aset yang bisa kalian rasakan tetapi tidak bisa kalian pegang, tidak bisa kalian lihat, ya cuman bisa kalian lihat sih bisa sih ya kayak gitu. Misalkan kalau saham contohnya kalian bisa melihat bentuk fisiknya. Nah, terus habis itu di sini ya aset finansial itu ya aset yang bisa kalian rasakan tetapi wujudnya itu scriptless. Sebenarnya sih di sini kalau misalkan saham, sebenarnya kalian kalau misalkan melakukan pembelian saham pun kalian juga bisa memiliki fisik sahamnya, tetapi kan di sini sama Bursa Efek Indonesia khususnya di sini dihandle oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Di sini seluruhnya itu transaksi saham ini diubah seluruhnya dalam bentuk scriptless, karena di sini itu istilahnya untuk mempermudah. Jadi istilahnya nggak perlu memindah tangankan antara satu orang ke orang yang lainnya. Jadi di sini sebenarnya kalau misalkan kalian memiliki saham, kalian nggak mau dijualkan kayak gitu sahamnya, terus kalian simpan sampai nanti kalian tua, di sini bisa juga kalau misalkan kalian ingin meminta sahamnya tersebut diubah dalam bentuk fisik seperti itu. Itu juga sama ya, obligasi di sini sama seperti tadi, sifatnya scriptless. Oke, di sini ada 2 jenis ya untuk jenis instrumen investasi, ada aset real dan aset finansial. Aset finansial ya, bukan Bapak Finan ya. Oke. Oke teman-teman semuanya, tadi kan di sini kita sudah menjelaskan ya jenis-jenis instrumen investasi ada 2 jenis, ada aset real sama aset finansial. Salah satu dari beberapa dari jenis aset finansial itu ada yang merupakan produk dari pasar modal. Nah, sekarang kita akan menjelaskan nih sedikit mengenai pasar modal. Apa sih pasar modal itu? Baik, jadi pasar modal merupakan tempat pertemuan antara dan transaksi antara pencari dana dan penanam dana. Nah, maksudnya di sini bagaimana pencari dana ini disebut sebagai perusahaan. Nah, jadi misalkan di sini perusahaannya itu butuh dana untuk mengembangkan investasi usaha, untuk mengembangkan atau ekspansi usaha. Nah, jadi di sini tuh dia bisa melakukan penggalangan dana atau memperoleh dana itu melalui pasar modal. Nah, sedangkan di sini para penanam modal di sini maksudnya itu dia memiliki kas berlebih, kasnya itu bisa ditempatkan melalui pasar modal, dia bisa melakukan pembelian saham-saham perusahaan yang diperjualbelikan seperti itu. Nah, manfaatnya dari pasar modal itu apa-apa saja sih? Nah, yang pertama di sini sebagai alternatif penghimpun dana selain dari perbankan. Nah, jadi di sini mungkin sama ya seperti
materi yang sebelumnya saya sempat bahas di sini kan untuk untuk perolehan atau penggalangan dana. Di sini kan perusahaan bisa mendapatkan dengan pendanaan perusahaan bisa mendapatkan dengan dua jenis. Yang pertama itu bisa mendapatkan dengan bersifat ekuitas, dan yang kedua bersifat hutang kayak gitu. Nah, jadi nanti mungkin bisa di flashback kembali lagi ya di video sebelumnya. Nah, jadi di sini selain dari kalau dia misalkan perusahaan membutuhkan dana, bisa melakukan pinjaman melalui bank, atau bisa alternatif lainnya dia melakukan penerbitan saham baru, dan nanti saham barunya tersebut dijual kepada investor. Nah, nanti setelah dijual kepada investor saham barunya tersebut, terus habis itu nanti di sini ya perusahaan bisa mendapatkan dana, dan dananya tersebut bisa digunakan untuk ekspansi usaha. Nah, selanjutnya di sini juga manfaat yang didapatkan apabila adanya pasar modal di suatu negara. Di sini itu dari dana yang didapatkan melalui pasar modal itu akan lebih besar daripada pendanaan yang didapatkan melalui perbankan, seperti itu. Nah, jadi di sini kalau misalkan perusahaan-perusahaan besar membutuhkan dana, dia bisa ada dua jenis atau ada dua cara. Dia bisa melakukan penerbitan melakukan peminjaman hutang, dan di sini bisa melakukan penerbitan obligasi, ataupun dia melakukan penerbitan saham baru, seperti itu. Nah, selain itu di sini ada lagi manfaat adanya pasar modal. Di sini yang pertama, selanjutnya di sini ada kalau misalkan di sini perusahaan melakukan di sini melakukan penggalangan dana melalui pasar modal, di sini itu dia tanpa perlu menunggu operasional perusahaan tersedianya dana untuk investasi. Nah, jadi di sini tanpa menunggu operasional perusahaan. Nah, maksudnya bagaimana? Kalau misalkan di sini perusahaan membutuhkan dana, ya dia tinggal menawarkan aja tuh sahamnya itu kepada publik gitu melalui pasar modal. Nah, tugas kalian nih sebagai investor ya, kalian bisa melakukan pembelian saham perusahaan tersebut. Akan tetapi pastikan kembali lagi di sini saham-saham perusahaannya tersebut di sini itu perusahaannya itu harus baik kayak gitu ya berkinerjanya, dan di sini pastikan harga sahamnya itu jauh lebih rendah daripada nilai intrinsiknya, seperti itu. Selanjutnya di sini juga sebagai instrumen investasi pilihan. Nah, jadi di sini itu sama seperti tadi kan kita sudah menjelaskannya di depan, instrumen investasi itu ada banyak banget kayak gitu istilahnya kan ya. Di sini salah satunya itu bisa kalian melakukan melalui pasar modal, bisa melalui obligasi, bisa melalui reksadana, bisa melalui saham, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini manfaat dari pasar modal yang selanjutnya itu ada profesionalisme manajemen meningkat. Nah, maksudnya di sini apa sih profesionalisme manajemen itu bisa meningkat? Baik, jadi seperti ini. Kalau misalkan di sini salah satu perusahaan dia melakukan penggalangan dana di perusahaan, kan berarti kan dia termasuk menjadi perusahaan go public. Nah, kalau misalkan dia menjadi perusahaan go public, otomatis kan di sini dia dituntut setiap per 3 bulan sekali. Di sini dia wajib melaporkan laporan keuangan atau laporan kinerja perusahaannya, kayak gitu, atau laporan keuangannya di sini per 3 bulan sekali, atau misalkan per 1 tahun sekali harus melaporkan laporan tahunannya. Nah, jadi di sini itu ya setiap per 3 bulan sekali dia harus melaporkan kinerja perusahaannya, apakah di sini bagus atau tidak. Nah, dari situ kita bisa melihat istilahnya di sini itu ya para manajemen perusahaan di sini, baik itu direktur atau komisaris, ataupun istilahnya di sini dewan direksi, dewan direktur, atau CEO, ataupun manajer, atau istilahnya di sini ya jajaran top and middle management. Di sini itu dia diwajibkan untuk melakukan update laporan keuangan. Jadi di sini itu ya dia harus menyediakan data-data laporan keuangan tersebut agar bisa ditampilkan kepada investor bahwa kinerja perusahaannya itu ya baik atau buruk, seperti itu. Nah, jadi di sini itu ya para manajer itu ya dituntut untuk menampilkan data-data laporan keuangan yang terupdate kayak gitu istilahnya di sini itu ya, dan harus tepat waktu. Nah, jadi di sini itu ya bisa meningkatkan profesionalisme manajemen. Nah, jadi maksudnya di sini itu ya tadi, jadi ya tiap per 3 bulan sekali manajemennya itu dituntut untuk selalu mempublikasikan laporan keuangan perusahaannya. Nah, selanjutnya di sini untuk adanya pasar modal itu memiliki jangka waktunya terbatas. Nah, maksudnya di sini bagaimana sih? Nah, jadi maksudnya seperti ini. Kalau misalkan di sini ada perusahaan yang melakukan go public, misalkan sebagai contoh misalkan perusahaan Mayora gitu, misalkan ya sebagai contoh ya, saya ambil salah satu contoh misalkan Mayora. Nah, ternyata misalkan di sini Mbak Nadia di sini membeli tuh saham perusahaan Mayora. Nah, selama tuh perusahaannya nggak bangkrut dan
sahamnya itu nggak dijual sama Mbak Nadia, ya di sini ya sahamnya itu ya sampai nanti Mbak Nadia tua, ataupun sampai nanti Mbak Nadia di sini memiliki cucu atau memiliki memiliki cucu. Di sini ya sahamnya itu bisa nanti dipindah tangankan atau dialihkan kepada cucunya seperti itu. Sampai selama itu saham nggak dijual ya, itu saham ya bakalan tercatat dimiliki oleh Mbak Nadia sampai nanti kapanpun, dan istilahnya asalkan perusahaan tersebut yang nggak bangkrut ya. Kalau misalkan nggak bangkrut ya di sini istilahnya ya saham tersebut perusahaan tersebut masih beroperasi, ya sahamnya Mbak Nadia misalkan nggak dijual ya Mbak Nadia masih tetap memiliki saham di salah satu perusahaan go public tersebut. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata perusahaan tersebut bangkrut kayak gitu? Nah, biasanya nanti ada beberapa pilihan kalau misalkan di sini kalau perusahaan mengalami kebangkrutan. Biasanya nanti ada dua pilihan. Yang pertama di sini perusahaan tersebut dia harus menyelesaikan atau menuntaskan terlebih dahulu hutang-hutang perusahaannya. Hutang-hutangnya di sini misalkan sedikit kayak gitu. Misalkan di sini Mayora memiliki hutangnya cukup sedikit. Nah, berarti nanti ya hutang-hutangnya diselesaikan. Ya nanti aset-aset yang dimiliki perusahaan itu bakalan dijual. Setelah dijual nanti dibayar untuk hutangnya. Nah, sisanya itu nanti bakalan diberikan kepada para pemegang saham. Nah, biasanya itu kalau misalkan ada perusahaan yang mengalami kebangkrutan kayak gitu ya, itu alternatifnya. Atau kalau enggak bisa juga kalau misalkan di sini mengalami kebangkrutan menjual aset, atau di sini yang kedua itu bisa dilakukan dengan diakuisisi oleh perusahaan lainnya. Nah, maksudnya di sini bagaimana sih diakuisisi oleh perusahaan lainnya? Nah, maksudnya seperti ini. Nah, misalkan ada salah satu perusahaan, misalkan di sini perusahaannya itu kinerjanya cukup buruk kayak gitu selama 5 tahun terakhir. Nah, ternyata selama 5 tahun terakhir sudah cukup buruk, terus habis itu diadakan RUPS, sudah diganti jajaran manajemennya, ternyata masih kinerjanya cukup buruk. Nah, otomatis kan harga sahamnya juga kalau kinerjanya cukup buruk kan berarti kan nanti kan istilahnya harga sahamnya juga turut ikut anjlok menurun kan, atau menurun ke bawah. Nah, ternyata di sini ada misalkan salah satu investor atau misalkan salah satu perusahaan dia berminat untuk melakukan pembelian saham perusahaan tersebut. Nah, dia bisa melakukan pembelian saham perusahaan ini kayak gitu, kebetulan dia lihat prospeknya itu di masa mendatang cukup bagus, cukup menjanjikan. Nah, dia bisa melakukan akuisisi atau melakukan pembelian saham perusahaan tersebut, atau membeli sebagian besar saham yang diedarkan atau dijual ke publik kayak gitu. Misalkan di sini sahamnya diedarkan sebanyak 100 juta lembar saham. Nah, terus habis itu di sini sebanyak 100 juta lembar saham di sini diakuisisi oleh perusahaan A di sini sebanyak misalkan 60 juta lembar saham. Nah, ya udah berarti nanti di sini otomatis kan saham perusahaan A ini memiliki 60% kan, 60% 60% di sini saham perusahaan yang ini tadi, yang perusahaan yang berkinerja jelek ini, perusahaan kita tulis saja asumsikan perusahaan X. Nah, berarti kan dia memiliki 60% saham perusahaan X kan. Nah, kalau misalkan di sini udah diakuisisi, berarti kan istilahnya di sini ya perusahaan A itu sebagai pemegang saham mayoritas kan kayak gitu. Nah, berarti di sini ya perusahaan A itu bisa berkuasa untuk melakukan mengganti direksi ataupun misalkan mengubah istilahnya di sini pandangan perusahaan ke depannya kayak gitu. Nah, dia bisa melakukan perbaikan dari kinerja perusahaan A ini kayak gitu istilahnya. Ada salah satu contoh ya perusahaan yang cukup banyak banget saham yang dijual ke publik itu diakuisisi oleh salah satu perusahaan. Salah satu contohnya itu perusahaan dengan kode sahamnya ADES atau Akasa Wira Internasional. Salah satu produknya itu produk air mineral kayak gitu. Nah, terus habis itu di sini diakuisisi oleh salah satu perusahaan yang berasal dari, tahu saya tuh kalau nggak salah, New Zealand. Nah, jadi dia itu sekarang itu sebagai pemegang saham mayoritas dari perusahaan ADES. Nah, tadi kan dia cuman ADES itu bergerak di minuman kayak gitu. Nah, terus habis itu di sini diakuisisi sama perusahaan New Zealand. Nah, terus ya udah, ternyata di sini setelah diakuisisi produknya itu cukup terkenal di pasaran. Dia nggak cuma menjual air mineral saja, tetapi menjual beberapa jenis-jenis produk. Nah, jadi di sini itu setelah diakuisisi biasanya tergantung dari perusahaan ini, nanti dia pasti bakalan memperbaiki kayak gitu dan melihat prospeknya ke depan apakah dia masih cukup bagus atau tidak kalau ingin melakukan pembelian. Nah, kalau cukup bagus ya otomatis nanti di sini ya dia bakal melakukan akuisisi, terus habis itu ya di masa mendatang ya dari akuisisi yang dia lakukan dia bakalan memperbaiki
kinerja perusahaan tersebut, terus habis itu ya nanti di sini ya otomatis dia bakalan mendapatkan keuntungan. Kalau saya tuh ADES itu dimiliki oleh perusahaan makanan minuman dari New Zealand itu hampir 92% loh ya saham yang dimilikinya. Bayangin tuh 92% air mineral itu yang dari perusahaan ADES itu tadi diakuisisi oleh perusahaan New Zealand. Dan bayangin setiap tahun keuntungannya sebesar 92% ini ya keluar begitu saja ke New Zealand seperti itu. Dan istilahnya di sini 8%-nya itu dimiliki oleh investor lokal seperti itu. Oke, itu tadi penjelasan mengenai manfaat adanya pasar modal bagi suatu negara. Baik, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan manfaat pasar modal bagi perekonomian. Yang pertama di sini sama seperti tadi ya saya sempat menjelaskan, di sini adanya pasar modal itu sebagai alternatif pendanaan. Jadi kalau misalkan perusahaan membutuhkan dana, di sini dia bisa mendapatkan dananya itu dari bank. Nah, terus habis itu juga dia bisa mendapatkan dana selain dari bank, bisa didapatkan melalui pasar modal. Nah, jadi kalau misalkan di sini perusahaan membutuhkan pendanaan untuk ekspansi usaha, dia bisa mendapatkan melalui dua cara, bisa melalui bank ataupun bisa melalui pasar modal seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga memungkinkan modal itu melakukan kegiatan bisnis yang menguntungkan. Nah, maksudnya di sini ya sama seperti tadi yang saya jelasin. Jadi kalau misalkan di sini perusahaannya tersebut memiliki planning gitu ke depannya, dia pengen melakukan ekspansi usaha, ternyata dananya masih kurang. Nah, dia bisa melakukan penerbitan saham baru, terus dijual ke publik melalui pasar modal, dan nanti sahamnya setelah dijual ke publik, nah sahamnya tersebut ya nanti bakalan dimiliki oleh investor, terus habis itu ya dana yang didapatkan oleh perusahaan itu dia bisa gunakan untuk ekspansi usaha seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada lagi juga manfaat pasar modal bagi perekonomian itu mempermudah kegiatan bisnis untuk mendapatkan dana dari pihak luar, sama seperti tadi, hampir sama seperti yang tadi ini berpartisipasi kegiatan bisnis. Nah, jadi kalau misalkan perusahaannya di sini dia membutuhkan dana, dia bisa mendapatkan dananya itu, penggalangan dana itu bisa melalui pasar modal seperti itu. Nah, kalau misalkan dananya di sini melalui pasar modal, nah jadi di sini biasanya ada dua jenis ya gitu istilahnya. Kalau misalkan di sini ternyata suku bunga Bank Indonesia lagi tinggi, nah biasanya tuh perusahaan-perusahaan membutuhkan dana untuk melakukan penggalangan dana untuk ekspansi usaha. Biasanya kalau misalkan suku bunga banknya lagi tinggi, nah biasanya dia nggak bakalan melakukan peminjaman dana kayak gitu istilahnya, nggak bakalan melakukan peminjaman dana melalui bank. Nah, biasanya dia bakalan melakukan penerbitan saham baru melalui pasar modal. Nah, lalu bagaimana sih kalau misalkan di sini kebetulan suku bunganya lagi sedang rendah, sedangkan pasar modalnya sedang lagi turun kayak gitu istilahnya, kinerjanya kayak gitu istilahnya, atau istilahnya indeksnya lagi turun atau pasar modalnya lagi sepi, terus istilahnya ya di sini indeksnya lagi merah. Nah, biasanya tuh perusahaan itu bakalan melakukan inisiatif atau alternatif daripada dia menerbitkan saham baru di Bursa Efek Indonesia, terus abis itu sahamnya ternyata nggak laku kalau misalkan indeksnya lagi turun, atau istilahnya kinerja pasar modal sedang lagi turun. Nah, dia bisa melakukan peminjaman dana melalui bank seperti itu. Nah, biasanya sih di sini ya cenderung kan kalau misalkan dia perusahaan di sini dia melakukan investasi, terus maksudnya di sini dia melakukan ekspansi usaha dengan menerbitkan saham baru, kan otomatis kan dia nggak diwajibkan untuk melakukan pembayaran bunga kan kayak gitu. Nah, otomatis kan dia cuma mengeluarkan saham, ternyata di sini sahamnya kinerjanya itu cukup bagus ya. Nanti kan perusahaan tiap tahun cuma diwajibkan untuk membayar dividen. Nah, kalau misalkan di sini perusahaannya dia melakukan pinjaman kepada bank, kan ya berarti dia di sini perusahaannya itu dia wajib membayar beban bunga kan kepada bank seperti itu. Nah, ini manfaat dari pasar modal bagi suatu perusahaan dan khususnya untuk perekonomian juga. Nah, terus selanjutnya di sini juga mempermudah kegiatan bisnis mendapatkan dana dari pihak luar, yaitu tadi, nah dia bisa mengembangkan usaha, dan otomatis juga nanti kan masyarakat sekitarnya juga istilahnya bakalan semakin banyak kan yang terekrut kayak gitu untuk menjadi karyawan kan, maksudnya di sini menjadi karyawan perusahaan untuk karena tadi perusahaannya itu ekspansi gitu istilahnya kan. Kalau misalkan sudah ekspansi usaha, otomatis kan berarti kan nanti kan di sini ya dia membutuhkan banyak tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi suatu barang kayak gitu. Nah, barangnya semakin banyak diproduksi, dan berarti kan nanti kan barangnya semakin banyak diproduksi kan bakalan semakin banyak meningkatkan keuntungan bagi perusahaan, dan pasti otomatis harga sahamnya juga bakalan meningkat seperti itu teman-teman. Nah,
selanjutnya di sini juga memungkinkan para pemegang surat berharga memperoleh likuiditas. Nah, maksudnya di sini bagaimana? Oke, baik. Maksudnya di sini kalau misalkan untuk memperoleh likuiditas, jadi seperti ini. Kalau misalkan kalian misalkan sebagai contoh, misalkan tadi Mas Reja sudah memiliki saham Mayora, misalkan sebanyak 500 lembar saham atau 5 lot lembar saham. Nah, kebetulan nih Mas Reja ternyata pada saat setelah diinvestasikan ternyata selang beberapa bulan dia membutuhkan dana. Nah, jadi kan misalkan dia kalau membutuhkan dana, dia bisa melakukan penjualan kembali sahamnya tersebut di pasar modal kayak gitu. Nah, dia bisa melakukan penjualan kembali sahamnya tersebut di pasar modal sewaktu-waktu kapanpun dia pengen kayak gitu. Misalkan di sini sahamnya dijual kayak gitu. Nah, terus habis itu di sini ternyata sahamnya tersebut misalkan dia beli di harga Rp1.200. Oh, ternyata harga sahamnya selang 5 bulan ternyata di sini sahamnya melonjak menjadi Rp1.300. Nah, berarti kan Mas Reja mendapatkan keuntungan kan sebesar Rp100 per lembar saham. Nah, jadi di sini kalau misalkan investor dia membutuhkan dana untuk mendapatkan likuiditas atau butuhkan dana untuk uangnya untuk memenuhi suatu kebutuhan, di sini dia bisa melakukan penjualan surat berharga yang dia miliki melalui pasar modal. Nah, jadi atau istilahnya ya sahamnya tersebut yang saham yang dia miliki itu bisa dijual melalui pasar modal, nggak cuma saham ya. Kalau misalkan investor di sini memiliki obligasi, ya dia bisa melakukan penjualan obligasi tersebut melalui pasar modal, teman-teman. Oke, teman-teman, itu tadi ya penjelasan mengenai perkuliahan kita hari ini. Tadi jadi kita sempat ngebahas ya mengenai konsep investasi. Nah, apa sih manfaat investasi? Kan tadi kita sempat ngebahas ya selama beberapa menit sebelumnya. Di sini kan kita sempat ngebahas kalau misalkan investasi itu kita seni untuk melakukan menyimpan dana, uang yang kita simpan saat ini digunakan untuk di masa mendatang kayak gitu. Misalkan kalian menyimpan dana saat ini, ya nanti misalkan digunakan untuk masa mendatang untuk menyimpan nilai kekayaan kalian. Misalkan di sini kalian misalkan pada saat ini membeli Indomie misalkan di harga 2.500, belum tentu juga 5 tahun mendatang harga Indomie itu masih di 2.500, bisa jadi aja meningkat jadi 3.000 atau di 3.500 seperti itu. Nah, itu tadi meningkatkan nilai kekayaan dari investasi. Terus habis itu di sini juga kita juga sempat ngebahas lagi juga ya tadi teman-teman, istilahnya jenis-jenis instrumen investasi ada cukup banyak banget ya. Ada tanah, ada deposito, ada emas, ada properti, ada reksadana, ada obligasi, dan lain-lainnya. Nah, untuk jenis instrumen investasi tersebut tadi kan terbagi menjadi 2 jenis. Ada investasi aset real dan ada lagi aset finansial. Nah, untuk aset real itu ya tadi ada tanah, terus ada emas, ada properti atau bangunan. Nah, untuk yang aset finansial di sini tuh contohnya ada saham, obligasi, reksadana, deposito, ada tabungan, dan lain-lainnya. Asetnya itu ada 2 ya, aset real dan aset finansial, bukan aset finanto ya, kayak gitu istilahnya, atau Bapak Finanto ya, tapi di sini aset finansial kayak gitu. Oke, selanjutnya tadi juga kita sudah ngebahas ya teman-teman semuanya manfaat investasi bagi negara kayak gitu kan. Sebagai contohnya di sini kalau misalkan melakukan investasi di sini ya bakalan meningkatkan jumlah investor juga. Terus habis itu di sini juga istilahnya otomatis kan kalau misalkan investor semakin meningkat suatu negara, terus habis itu otomatis kan di sini semakin banyak masyarakat yang melek investasi, semakin banyak aset-aset yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Terus selain itu manfaat adanya pasar modal juga di sini tersedianya dana. Kalau misalkan di sini perusahaan membutuhkan dana untuk melakukan ekspansi usaha, dia ya tinggal bisa melakukan penerbitan saham baru saja melalui pasar modal. Terus habis itu setelah menerbitkan saham baru, di sini perusahaan bisa mendapatkan dana dari penjualan sahamnya tersebut kepada investor. Nah, dari dana tersebut bisa digunakan untuk ekspansi usaha. Nah, selain itu juga di sini selain tadi bisa digunakan untuk investor investasi di sini sebagai alternatif instrumen investasi. Nah, jadi di sini kan investor itu kalau misalkan dia memiliki dana, dia nggak cuma bisa disimpan dalam bentuk deposito ataupun tabungan, dia bisa melakukan investasi dalam bentuk saham, obligasi, deposito ataupun reksadana dan lain-lainnya seperti itu. Nah, selain itu juga di sini ada lagi manfaat dari adanya pasar modal, itu meningkatkan profesionalitas bagi manajemen perusahaan yang terdaftar di GoPublic. Nah, maksudnya tadi bagaimana? Jadi maksudnya di sini ya adanya perusahaan yang masuk ke GoPublic melalui pasar modal kayak gitu. Nah, di sini kan
para manajemen itu dituntut untuk melakukan atau menyediakan laporan keuangan yang tepat waktu untuk disajikan kepada para investor untuk melakukan penilaian terhadap kinerja perusahaan tersebut. Nah, selain itu juga di sini kan tadi juga kita sempat ngebahas ya, kita juga sempat ngebahas teman-teman, istilahnya kan kalau misalkan perusahaannya di sini membutuhkan dana, kalau misalkan dia membutuhkan dana untuk melakukan ekspansi usaha, dia bisa mendapatkan dana bisa melalui bank ataupun bisa mendapatkan dananya itu selain bank. Selain bank ini bisa dapatkan melalui pasar modal. Oke, teman-teman, ini ada sedikit gambar ya. Dia ini adalah Warren Buffett. Warren Buffett ini dia memiliki sebesar beberapa persen saham Coca-Cola. Nah, dia itu memiliki saham Coca-Cola itu dari tahun 1987 bulan Oktober. Nah, di sini dia menghabiskan dana sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, 1 miliar dolar ya. Di sini bukan 1 miliar rupiah tetapi 1 miliar dolar Amerika Serikat untuk membeli saham Coca-Cola sebesar 10% saham Coca-Cola. Dan bayangin 10% saham Coca-Cola dia miliki, dan istilahnya bahkan sampai sekarang Warren Buffett itu merupakan salah satu investor yang cukup terkenal banget di dunia karena istilahnya investasinya dia itu istilahnya cukup melambung tinggi. Nah, sedikit gambaran juga, Warren Buffett itu merupakan salah satu dari murid Benjamin Graham. Nah, atau merupakan bapak investor dunia, investor nilai atau value investing kayak gitu istilahnya. Nah, di sini itu saham Coca-Cola ada sedikit gambaran. Pada tahun 1988 saham Coca-Cola itu di harga 2,45 dolar per satu lembar sahamnya. Meningkat pada bulan September tahun 2017, di sini saham Coca-Cola menjadi 45,50 dolar pada tahun 2017. Bayangin ini meningkatnya udah cukup banyak banget kan ya, lebih dari 20 kali lipatnya loh kayak gitu, istilahnya dari 2,45 dolar meningkat 2017 menjadi 45 dolar. Ini tuh berarti sekitaran hampir 30 tahun ya, hampir 40 tahun ya, meningkatnya sampai 20 kali lipat lebih teman-teman semuanya, kayak gitu istilahnya. Terus di sini ya, dia sempat bilang kayak gitu, Warren Buffett ingin memegang saham kesayangan ini selamanya. Ia pernah bilang, if I eat 2,700 calories a day, a quarter of that is Coca-Cola. Nah, maksudnya di sini dia itu selama dia masih hidup dan istilahnya dia membutuhkan kalori sebanyak 2.700 kalori selama satu hari, ya di sini ya bagian dari kalori tersebut sebagiannya itu ada dari Coca-Cola yang dia investasikan. Dia bukan cuma investasi tetapi dia juga termasuk salah satu investor yang hobi banget konsumsi Coca-Cola, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, ini ada sedikit gambarannya harga saham Coca-Cola. Saya kutip dari website ID Investing. Di sini kita bisa lihat ya, pada tahun 2002 harga saham Coca-Cola itu bergerak di harga kisaran antara 20 sampai 30 dolar per satu lembar sahamnya. Di sini kita asumsikan aja misalkan di harga 25 dolar ya. Nah, melonjak ini dari tahun 2002. Tahun 2018 kemarin pada bulan Agustus di sini saham itu bergerak di harga 44 dolar 0,57 sen. Nah, jadi di sini melonjaknya bayangin ya, itu ya dalam jangka waktu hampir 20 tahun di sini itu melonjaknya cukup drastis banget, hampir 2 kali lipat, udah lebih dari 2 kali lipatnya loh gitu teman-teman. Nah, jadi di sini tuh penting banget lah ya, apalagi kalau kalian misalkan di sini kalian nggak memahami banget kayak gitu istilahnya, kalau misalkan kalian nggak memahami banget investasi itu, aduh benar-benar gimana ya kayak gitu istilahnya ya, cukup menyesal banget lah gitu, apalagi khususnya kalian anak ekonomi loh gitu, tidak mengenal investasi itu ya benar-benar kebangetan banget kayak gitu istilahnya. Atau istilahnya kalian melakukan investasi tetapi dengan cara yang kuno gitu, atau istilahnya dengan cara yang tradisional. Di sini ya cukup menyedihkan banget lah ya kayak gitu teman-teman, kayak gitu istilahnya dengan misalkan kalian melakukan investasi atau melakukan pembelian saham-saham perusahaan publik kayak gitu istilahnya, di sini tuh kalian juga turut sedikit membantu pemerintah kayak gitu istilahnya, sedikit membantu pemerintah untuk melakukan pembelian saham-saham perusahaan. Di sini saham-saham perusahaan publik dimiliki oleh publik, dan istilahnya kalau semakin besar persentasenya itu dimiliki publik, berarti kan istilahnya uang yang didapatkan atau keuntungan yang didapatkan perusahaan tersebut tidak mengalir atau tidak menguap begitu saja ke negara lain, tetapi kalian turut membantu negara, khususnya turut membantu
presiden di sini untuk membantu memiliki saham-saham perusahaan publik. Mungkin kalian terdengar banget ya waktu zaman beberapa tahun lalu kayak gitu istilahnya Pak Jokowi, Pak Presiden kayak gitu istilahnya kan di sini gencar banget ya kayak gitu istilahnya, berusaha menarik banget itu istilahnya porsi kepemilikan saham salah satu perusahaan Freeport yang ada di Papua, perusahaan salah satu tambang emas yang terbesar di dunia. Di sini itu diusahakan banget sama Pak Jokowi. Di sini itu persentase kepemilikannya di sini berubah kayak gitu istilahnya, tadinya cuma Indonesia itu memiliki 10%, di sini diwajibkan dengan undang-undang. Di sini dia harus perusahaannya tadi dari luar negeri melakukan divestasi, atau maksudnya di sini melakukan penjualan sahamnya tersebut dijual dengan paksa ke pemerintah Indonesia di sini. Dan istilahnya nanti keuntungannya kalau misalkan di sini kita memiliki persentase saham yang cukup besar, ya otomatis nanti keuntungan yang kita dapatkan juga bakalan semakin besar, teman-teman. Nah, kan kalau misalkan setelah dilakukan divestasi kan berarti kan pemerintah Indonesia memiliki persentase kepemilikan saham perusahaan tersebut kan cukup besar kan ya, keuntungannya yang didapatkan juga cukup besar. Jadi maksudnya di sini kalau misalkan dia mendapatkan keuntungan misalkan sebanyak 100 juta, nah sedangkan pemerintah misalkan di sini memiliki persentase saham misalkan sebesar 51%, ya berarti nanti sebesar 51 juta keuntungan didapatkan untuk pemerintah dan 49% untuk perusahaan negara asing tersebut kayak gitu. Nah jadi di sini ya penting banget, apalagi kalau misalkan kalian sebagai generasi milenial, terus abis itu ya kalian tidak melakukan investasi, ya cukup sangat disayangkan banget ya. Seenggaknya dengan sedikit kalian melakukan investasi walaupun tidak secara signifikan, tetapi kalian turut membantu pemerintah untuk melakukan membeli aset-aset yang dimiliki negara ya, agar tidak menguap ke negara lain keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan tersebut. Bayangin loh teman-teman, coba kayak gitu istilahnya, kalian memiliki misalkan kalian konsumsi barang makanan atau minuman, terus habis itu di sini uangnya tersebut keuntungannya itu mengalir ke begitu saja ke luar negeri kayak gitu kan, sayang banget kan kayak gitu. Harusnya kan di sini kayak perusahaan tersebut berdiri di Indonesia, persentase kepemilikannya harus dimiliki oleh Indonesia yang cukup besar. Nah harusnya kan di sini kan kalau misalkan persentase kepemilikan cukup besar kan otomatis kan bakalan berdampak kepada perekonomian suatu negara tersebut kayak gitu. Saya ambil contoh ya salah satu perusahaannya teman-teman. Di sini saya sempat pernah mencari ya salah satu perusahaan sebagai contoh kayak tadi perusahaan ADES. Ada lagi juga perusahaan lainnya. Mungkin kalian tahu ya perusahaan Adira Dinamika Multifinance atau perusahaan Adira Finance. Nah mungkin kalian berpikir ya, sering banget perusahaan Adira Finance tuh dari negara mana sih kayak gitu, apakah punya negara kita sendiri? Enggak teman-teman ya semuanya. Perusahaan Adira Finance itu bukan perusahaan 100% milik Indonesia, tetapi di sini itu milik Singapura. Nah, jadi di sini itu Adira Multifinance itu 92 atau 93%, saya lupa, di sini itu dimiliki oleh Singapura melalui Bank Danamon Indonesia. Nah, Danamon itu sebenarnya juga milik Singapura. Nah, jadi di sini itu dimiliki Singapura. Nah, jadi istilahnya kalau misalkan di sini kalian melakukan kredit motor ataupun kredit mobil, nah di sini ya keuntungan didapatkan setiap tahun dari perusahaan tersebut ya bakalan mengalir begitu saja, bakalan menguap ke Singapura. Nah, bayangin coba kita susah-susah kayak gitu istilahnya memiliki mobil, bayar kredit kayak gitu, bayar kredit motor kayak gitu, keuntungannya nanti ya menguap begitu saja ke Singapura kayak gitu. Keuntungan buat kita ya cuman remahan rempeyek lah kayak gitu istilahnya ya, kayak gitu istilahnya. Keuntungan kita ya kita cuma punya dapat mobil aja kayak gitu, mobil ya, tetapi kan nilai mobil itu dari tahun ke tahun kan bakalan semakin menurun. Misalkan kalian beli mobil pada tahun 2015 kemarin misalkan di harga 100 juta, belum tentu juga harga mobilnya sekarang di tahun 2020 harga mobilnya itu masih 100 juta rupiah, bisa jadi aja menurun jadi 50 juta rupiah, jadi 60 juta rupiah. Nah, sedangkan keuntungannya itu ya tadi didapatkan oleh perusahaan ya tadi itu perusahaan Adira Multifinance-nya itu di sini dipegang oleh Bank Danamon. Danamon itu induknya itu dimiliki oleh perusahaan Singapura. Nah, bayangin itu istilahnya uangnya itu ya keuntungannya sebagian besar itu ya selama dia berdiri itu ya menguap begitu saja ke Singapura seperti itu teman-teman kayak gitu ya. Sangat disayangkan banget lah. Harusnya ya kita loh sebagai generasi milenial gitu ya cukup harusnya sadar kayak gitu istilahnya ya, melek investasi ya kita membeli aset-aset yang dimiliki perusahaan, aset-aset yang dimiliki perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Terus habis itu ya di sini kita sebagai pemegang saham dan kita sebagai tuan rumah dan kita harusnya memiliki saham-saham perusahaan tersebut, bukannya uangnya mengalir begitu saja ke luar negeri.
Oke teman-teman semuanya, demikian ya untuk perkuliahan saya hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan buat teman-teman semuanya bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Sedikit gambaran aja. Jadi di sini tadi kita sudah membahas ya instrumen investasi, ada saham, obligasi, emas, mata uang, properti, dan tabungan, dan produk-produk investasi lainnya. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Sebelumnya saya mohon maaf banget ya apabila selama perkuliahan saya selama ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Saya dengan sangat mohon maaf banget apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan atau tingkah laku yang kurang berkenan. Saya sekali lagi mohon maaf banget buat teman-teman semuanya. Terus habis itu di sini ya sedikit saran saya untuk kalian kayak gitu, untuk wejangan saya untuk kalian, kalau misalkan kalian nanti sudah bekerja, usahakan ya seenggaknya minimal 10% kayak gitu yang dari dana yang kalian dapatkan dari pekerjaan kalian disisihkan begitu. Sisihkan 10%-nya untuk kalian investasikan, juga itu memberikan keuntungan untuk diri kalian sendiri di masa mendatang kayak gitu. Dan istilahnya pastikan kembali sebelum kalian melakukan investasi, analisis terlebih dahulu kembali lagi istilahnya tadi itu nilai intrinsiknya, margin of safety-nya, apakah layak atau tidak. Kalau misalkan layak baru kalian melakukan pembelian. Nah, tapi kalau misalkan di sini perusahaan tersebut masih harganya over value atau ada harganya ya under value tetapi margin of safety-nya tidak terpenuhi, kalian cari perusahaan yang lainnya. Nah, bagaimana kalau perusahaan yang lainnya di sini juga ternyata tidak memenuhi margin of safety-nya walaupun dia under value? Ya mau nggak mau ya udah, kalau saran saya kalian nggak usah investasi terlebih dahulu, tetapi kalian simpan dananya tersebut di dalam deposito, atau mau nggak misalkan di sini ya disimpan dalam bentuk tabungan terlebih dahulu kayak gitu. Nah, jadi istilahnya kalau sewaktu-waktu ada saham yang under value dan margin of safety-nya di sini lebih dari 35% baru kalian investasi. Gitu ya teman-teman. Itu sih trik saya kayak gitu. Kalau misalkan kalian melakukan investasi, jangan patah semangat dan belajar terus ya teman-teman semuanya. Ilmu itu nggak berhenti cuma sampai di sini. Banyak banget ilmu itu selalu berkembang dari waktu ke waktu. Semoga materi yang saya sampaikan, sedikit materi yang saya sampaikan selama 1 semester ini buat teman-teman semuanya bermanfaat semuanya ya. Selamat beraktivitas kembali, selamat siang menjelang sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu ya. Pero. Pull. Oh. Ya. Woohoo. 22 Juli 1972, Darmo Hadripranoto mendirikan Campina, perusahaan yang kemudian menjadi salah satu penguasa pangsa pasar es krim di Indonesia. Campina memulai langkah pertamanya dari sebuah garasi rumah di Jalan Gembong Sawah, Surabaya. Perkembangan bisnis Campina berjalan cepat. Setahun berselang, dengan dukungan cuaca panas Surabaya, produk-produk es krim Campina menjadi favorit masyarakat Kota Pahlawan. Pada tahun 1984, manajemen Campina mengambil langkah penting selanjutnya, yakni memindahkan pabriknya ke Rangkut, Surabaya. Cara penjualan es krim Campina pun dilakukan semakin beragam, menggunakan sepeda, freezer, hingga mobil van. Tahun penting lainnya bagi Campina terjadi pada tahun 1994 saat pemilik perusahaan konsumer raksasa Ultra Jaya Group, Sabana Prawira Wijaya, mengakuisisi Campina dari tangan Darmo. Saat ini, kepemilikan saham Sabana di Campina mencapai 83,87%. Perlahan tapi pasti, Campina ikut mengembangkan pasar es krim di Indonesia. Penghasilan industri es krim telah meningkat 5 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Statista.com mencatat pendapatan dari industri es krim Indonesia sekitar 577 juta dolar Amerika Serikat atau setara 8 triliun rupiah pada tahun 2018. Dengan hanya 2 pemain besar yang bermain di industri, salah satunya adalah Campina.
Pangsa pasar Campina di industri es krim tahun 2018 sekitar 20%. Sedangkan pesaing utamanya Walls, produk es krim milik perusahaan raksasa Unilever Indonesia memiliki market share sekitar 60%. Namun persaingan sengit dengan Walls di industri es krim tidak menghambat pertumbuhan keuangan perusahaan. Langkah penting Campina untuk mengembangkan perusahaan ke level selanjutnya adalah melantai di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017. Keuntungan Campina melompat lebih dari 57% pada tahun 2018 setelah manajemen Campina melunasi sebagian besar hutangnya menggunakan dana hasil IPO. Bersama musik khasnya, Campina membawa cita rasa bagi dunia konsumer Indonesia. Bersama musik dan rasanya juga, Campina terus berupaya bertahan dan mungkin bisa mencairkan hegemoni Walls di industri es krim Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, ada semangat awali pagi. Agustus 1990, perusahaan konsumer Indopangan Sejahtera didirikan oleh konglomerat Sudono Salim. 4 tahun berselang di tahun 1994, Indopangan berubah nama menjadi Indofood Sukses Makmur yang kelak menjadi pilar utama bisnis grup Salim. Bertumbuh cepat, pada tahun 1994, Indofood melakukan langkah penting, melangsungkan penawaran umum perdana atau IPO saham di Bursa Efek Indonesia. Indofood Sukses Makmur memperoleh dana 130 miliar rupiah melalui IPO saham. Setelah listing di BEI, Indofood semakin mengembangkan sayap bisnis konsumernya dengan menjalankan usaha dari hulu hingga hilir. Indofood mengintegrasikan bisnisnya dengan perusahaan penggilingan gandum raksasa Bogasari pada tahun 1994. Tak berhenti di situ, pada tahun 1997, Indofood mengakuisisi perusahaan perkebunan, agribisnis, dan distribusi, kemudian mengakuisisi perusahaan pelayaran pada tahun 2005. Semenjak berdiri, Indofood berhasil membangun berbagai merek dengan skala global. Salah satu bisnis terbesar dan tersukses Indofood adalah divisi mie instan. Bisnis mie instan Indofood bahkan menjelma menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Pada tahun 2018, penjualan divisi mie instan Indofood mencapai lebih dari 25 triliun rupiah dan terus bertumbuh setiap tahunnya. Kontribusi pendapatan dari bisnis mie instan juga salah satu yang terbesar, mencapai 34% dari total pendapatan Indofood tahun 2018. Indofood merupakan saksi berkembangnya industri konsumer Indonesia. Pertumbuhan kinerja keuangan Indofood juga seperti menjadi cermin. Terus meningkatnya daya beli masyarakat dari masa ke masa. September 1966, raksasa farmasi Asia Tenggara, Kalbe Farma resmi berdiri di sebuah pabrik rumahan yang memproduksi salep obat panu di daerah Jakarta Utara. Kalbe Farma didirikan oleh 6 bersaudara, yakni Ho Lip Chun, Ho Lip Hyang, Ho Lip Swan, Bunyamin Setiawan, Maria Carmila, dan Bing Arianto. Sang inisiator Bunyamin Setiawan yang memegang gelar dokter memudahkan terbukanya jalan bagi Kalbe untuk berkembang di bidang farmasi. Pada tahun 1971, Kalbe Farma akhirnya membangun pabrik berstandar pertamanya yang berlokasi di Pulau Mas, Jakarta Timur. Tidak hanya bertumbuh secara organis, Kalbe pun mulai melakukan akuisisi. Salah satu strategi yang paling jitu adalah saat Kalbe Farma resmi mengakuisisi PT Bintang 7 di tahun 1985.
Produk komiks dan minuman berenergi Extra Joss merupakan buah dari akuisisi anak usaha Kalbe Farma ini. Salah satu momentum besar Kalbe Farma terjadi di tahun 1991 saat Kalbe mencatatkan diri di Bursa Efek Indonesia. Kala itu Kalbe Farma menawarkan 10 juta saham dengan nilai saham perdana sebesar Rp7.800. Walhasil Kalbe Farma kebanjiran dana segar dari pasar modal hingga 78 miliar rupiah. Bisnis Kalbe Farma bukan tanpa aral. Badai krisis ekonomi tahun 1998 turut menghujam Kalbe Farma. Bahkan di tahun itu, Kalbe Farma harus merugi hingga 500 miliar rupiah. Namun kejelian mengatur keuangan membuat Kalbe tidak butuh waktu lama untuk bangkit. Semakin kuat dan besar, tahun 2005 konsolidasi grup Kalbe Farma resmi berdiri. 4 lini bisnis Kalbe Farma pun terbentuk, yakni farmasi, consumer health, nutrisi, dan logistik. Saat ini Kalbe Farma sudah menjelma menjadi perusahaan farmasi besar dengan 12 fasilitas pabrik dan 200.000 gerai yang menyediakan ribuan produk kesehatan. Kalbe Farma juga tercatat sebagai perusahaan farmasi terbesar di Asia Tenggara dengan kapitalisasi pasar mencapai 78 triliun rupiah dengan pendapatan mencapai 21 triliun rupiah di tahun 2018 lalu.